Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok Lateral Femoral Cutaneus akan membuat video kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adnan Imran. Saya Gina Saputri. Saya Natasha Claudian. Saya Zarfina Dinda. Saya M. Alif bin Islam. Saya Fulvia Francisca Madera Putri. Saya Aprilia Cihan Karangan. Saya Imelda Rentipala. Stay tune. Menyaksikan. Selamat siang Pak, silakan masuk. Baik Pak, perkenalkan saya dengan fisioterapis Imelda. Di sini saya ingin mengambil biodata Bapak dulu ya. Baik, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Iya Bu. Oke, Gina. Umur Bapak sekarang berapa? 20 tahun. 30 tahun. Kalau boleh tahu kita tinggal di mana Pak? Di Jalan Veteran Selatan. Dan, hobi Bapak sekarang apa? Hobi saya jogging Bu. Pekerjaan Pak apa? Bergas. Baik Pak, sebelum Bapak kesini apakah Bapak sempat ke dokter? Sempat. Boleh saya minta data-data medisnya? Baik, ini data medis dari dokter Bu. Baik, diagnosis dari dokternya itu neuralgia parestetika. Riwayat cederanya tertimpa tabung gas 5,5 kilo 1 bulan yang lalu. Terdapat keterbatasan fungsi gerak pada tungkai bawah regioid sisi sinistra. Terapi yang didapat di rumah sakit metode RICE, rujukannya ke fisioterapis. Pak, sebelum Bapak merasakan sakit ini, apakah ada penyakit sebelumnya? Benar. Kalau selain sakit ini, apakah ada sakit lain yang Bapak rasa? Benar. Kalau sakit riwayat penyakit dari keluarga? Benar. Baik Pak, kalau boleh tahu apa keluhan Bapak? Jadi pada paha kiri bagian samping saya itu ada rasa nyeri dan kesemutan. Sudah berapa lama Bapak merasakan sakit? Sekitar 1 bulan Bu. 1 bulan ya. Bisa kita ceritakan Pak, kenapa bisa sakit? Pada saat saya kerja, teman saya itu tidak sengaja menjatuhkan tabung gas 5,5 kg dan terkena di paha kiri bagian samping saya. Rasa sakit yang Bapak rasa itu seperti apa? Rasa sakitnya itu seperti nyeri, kesemutan, terus ada rasa terbakar yang timbul di paha kiri bagian samping saya. Apakah Bapak sempat berobat ke dokter atau tidak? Pernah Bu. Terus dokter itu memberikan saya obat ibuprofen. Terus saya disarankan ke fisioterapis, jadi saya kesini Bu. Baik Pak, saya periksa dulu ya Pak. Baik Pak, kita duduk dulu ya ini di lengan tak sambil saya ukur lagi tak.
derajat normal, pernapasan normal, tinggi badan 160 ya Pak. Adapun anamnesis sistem muskulotendinogen, terdapat tenderness pada muscle tensor fascia lata, muscle quadriceps, muscle iliacus, muscle psoas major, muscle sartorius, ligamen inguinal, dan muscle piriformis. Untuk osteoartrogennya tidak ada. Neurogennya ada di nervus cutaneus femorolateral dan nervus sciatica. Psikogennya ada berupa kecemasan. Yang pertama, pemeriksaan statis. Pada pasien, wajah terlihat menahan rasa sakit atau meringis. Terus, postur tubuh tidak seimbang, cenderung bertumpu pada sisi kanan. Terus yang pemeriksaan dinamisnya, pasien cenderung menggeser berat badan ke sisi kanan untuk menghindari rasa sakit di paha kiri. Terus pasien pincang saat berjalan, pasien juga mengalami keterbatasan gerak. Baik, selanjutnya saya akan tes suhu pada pasien. Jadi pada suhu pasien itu normal. Selanjutnya udem, pada pasien tidak ada udem. Dan selanjutnya itu tenderness. Nah, pada tenderness, pasien mengalami nyeri pada tensor fascia latae, pada muscle quadriceps, pada muscle iliacus, pada muscle piriformis, dan pada muscle sartorius dan psoas major. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi dan amputasi. Untuk tarik nafasnya, Kak. Tes orientasi, yang pertama itu tes berjongkok. Pasien merasakan nyeri saat berjongkok, terutama pada bagian depan paha, dan merasakan kesulitan saat berdiri kembali. Yang kedua itu tes jalan. Pasien terlihat limping atau pincang dan menghindari beban pada kaki yang sakit. Baik, kita masuk ke tes pemeriksaan fungsi gerak dasar dalam radio lumbar. Di radio lumbar itu ada 4 gerakan, ada fleksi ekstensi, fleksi lateral, dan rotasi. Tadi Pak, kita istilah ke badan kita. Ya. Bisa kita menunduki Pak, tapi di sini, yang belakang Pak, sih tunduk. Kita melakukan sendiri Pak, bisa contohkan gitu dulu. Kita segini badan kita. Segini kita mampunya Pak? Iya. Oke. Terus dari dalam posisi begini kita kasih naik lagi badan kita begini. Ini mampunya Pak? Oke. Terus ya bisa ikuti gerakan begini Pak. Bisa lihat kalau
begini. Oke. Oke. Sama begini. Oke. Kalau misalnya kita gerakan Pak, ada kita rasa nyeri? Ada. Di gerakan pertama tadi ada juga, gerakan kedua Ada. gerakan ketiga. Ada. Oke. Terus coba saya bantuin apa yang di tes yang tadi coba. Oke. Coba yang gerakan menunduk tadi. Segini mampunya Pak. Oke. Segini juga mampunya. Oke. Segini juga mampunya Pak. Ada nyeri? Ada nyeri? Ada nyeri? Ada. Ada nyeri? Baik, selanjutnya ada tes isometrik melawan tangan. Gerakan yang juga itu ada 4, ada fleksi, ekstensi, fleksi lateral dan rotasi. Tadi Pak kasih, ya. Seperti di gerakan yang tadi Pak, cuma saya beri tahanan kick. Oke. Coba kita kasih tunduk badan tadi Pak, tapi yang bergerak itu di area sini Pak, area tulang belakang Pak. Oke. 1, 2, 3. Ini Pak. Ada nyeri kita rasa Pak? Ada. Coba sensor lagi. Ada nyeri di rasa Pak? Ada. Coba miringkan badan ke kanan. Oke, ada nyeri di rasa Pak? Ada. Oke. Gerakan terakhir ini apa? Putar ke kanan badan Pak. 1, 2, 3. Ada nyeri di rasa? Ada. Baik, di sini kita masuk pada regio hip atau paha. Oke Pak, di sini bisa kita angkat kaki kita ke atas Pak. Coba dilakukan. Ada nyeri kita rasa? Ada. Terus arah keluar kaki kita Pak, angkat. Bisa juga enggak kasih arah keluar kaki kita. Ya, ada nyeri Pak? Oke. Terus coba kita kasih masukkan lagi ke dalam Pak. Ada dirasa nyeri? Ada. Oke. Terus bisa diangkat lagi Pak. Angkat, terus ditekuk sedikit. Ya, kita dorong ke dalam kaki kita. Ada dirasa nyeri? Oke. Terus dorong lagi keluar. Ada dirasa nyeri? Boleh kita kurang Pak. Ya. Boleh diangkat ke kita Pak. Angkat. Ya. Ada dirasa nyeri?
Oke. Tadi itu Pak, yang kita lakukan sendiri ada nyeri Pak dari gerakan semua tadi itu gerakan. Oke. Jadi saya bantu coba Bapak kita bilang kalau misalnya ada nyeri pada saat saya gerakan ke kita. Jadi Pak. Ada Pak? Ada nyeri? Oke, mengkurang lagi. Ada nyeri Pak? Dari di sini Pak, saya beri tahanan pada gerakan tadi Pak. Saya cuma mau lihat sebagaimana Bapak bisa tahan ini tahananku. Bisa di Pak? Oke. Coba angkat kaki kita ke atas Pak. Ambil deh keterangan. Kalau saya tahan ada nyerinya Pak. Oke. Segini aja mampu tak? Oke. Kembali kita lagi. Terus coba kita angkat tadi yang tadi Pak, angkat lagi ke kita, angkat lagi semampu tak ada nyeri segini mampunya. Coba ke dalam lagi Pak, kayak kasih keluar lagi, bawa keluar lagi ke kita, saya kasih tahanannya. Oke. Segini mampunya. Ada nyeri? Oke. Bawa lagi ke dalam lah Pak. Segini mampunya. Ada nyeri? Oke. Coba di Pak. Ya. Pada nanti Bapak gerakan masuk kakinya, masuk dan keluar, nanti saya beri tahanan Pak. Coba Bapak bawa masuk. Ada nyeri? Oke. Bawa keluar lagi Pak, keluar. Ada nyeri? Segini aja mampunya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke metode FAST atau visual analog scale, di mana visual analog scale ini indikasi seseorang bisa merasakan sakit. Tapi apa di sini ada alatku namanya visual analog scale. Ya, jadi ini juga ada nomor-nomornya. Ini Bapak bisa gerakkan pada nanti saya tanya Bapak. Kalau 0 itu tidak ada nyeri, kalau 1 sampai 3 itu nyerinya ringan, 4 sampai 6 itu nyerinya sedang, 7 sampai 9 itu nyeri sekali, 10 sangat nyeri. Oke, tadi kan kalau misalnya dia begini, tulang belakang kita tadi yang sudah digerakkan, kalau misalnya dia diam begini, boleh kita gerakkan ini alat kupat kira-kira seberapa nyeri kita rasa. Kalau dia nyerinya dalam keadaan diam begini, 3 di Pak. Kalau saya tekan begini tulang belakang Pak, kira-kira berapa nyerinya? 6 di Pak. Terus biasakan itu Pak posisi jangan selalu begini. Terus kalau tadi kan sudah bisa gerakan tulang belakang tadi, tulang belakang kira-kira yang tadi kita rasa nyeri, kira-kira berapa nyerinya? Oke, 5 di Pak. Terus kalau yang di paha tadi yang sudah kalau dalam keadaan diam begini berapa nyerinya? 3, berarti tidak terlalu nyeri kita rasa kalau diam. Terus kalau misalnya saya tekan, ada nyerinya Pak? Bisa digerakkan.
Jadi Pak, jadi sakit sekali yang kita rasa kalau saya tekan kayak begini Pak. Iya. Oke, terus kalau misalnya dalam keadaan bergerak tadi yang saya gerakkan, berapa nyerinya, skala nyerinya? 5 nih Pak, jadi nyerinya itu sedang kalau misalnya digerakkan. Baik, kita masuk ke tes selanjutnya, ada yang namanya tes ROM atau range of motion. Tes ini bertujuan untuk menilai seberapa bisa pasien dalam melakukan gerakan tersebut dengan skor pada Minimeter. Oke, pada gerakan lumbal itu ada 4 gerakan, ada fleksi, ekstensi, fleksi lateral, dan rotasi. Baik Pak, coba menunduki, tapi yang kita gerakan itu pada posisi tulang belakang tadi Pak. Oke. 1, 2, 3. Lagi Pak. Begini sih Pak yang kita sampai. Ya. Oke. Sama ke belakang kiri lagi Pak. 1, 2, 3. Segini bisa Pak? Iya. Oke. Lanjut begini Pak. Selanjutnya itu di gerakan rotasinya, fleksi lateralnya. Jadi kita miringkan ke kanan di Pak, pundak Pak. Tapi kita usahakan kasih gerak juga di pada ini tulang belakang tak yang saya pegang ini. Oke, gerak ke kanan di Pak. 1, 2, 3. Segitu mampunya Pak? Oke. Terus selanjutnya itu ada pada regio hip. Jadi Pak, nanti seperti kita di tesnya cuma ini pada paha. Oke. Bisa tangan kaki kita nanti ini kasih ke depan nih. Begini gerakannya, kasih begini sama begini. Oke. 1, 2, 3. Segini mampunya Pak? Ya. Oke. Terus kasih tahan dulu sebentar nih Pak. Kasih kembali lagi Pak. Oke. Sudah, terus buka kaki lagi. Gerakannya itu Pak begini. Enggak. Kasih ke begini gerakannya. Begini 1 kali, begini lagi 1 kali. Oke. Jadi Pak, masih ada 2 gerakan lagi. Jadi gerakannya itu sama seperti tadi yang saya angkit. Oke. Jadi gerakannya itu begini, terus kita kasih masuk nanti. Begini keluar masuk kaki tadi Pak. Begini kita tahan. Oke. Kita kasih masuk nanti apa-apanya Pak. 1, 2, 3. Segini mampunya Pak. Ada nyeri? Posisi semula. Terus kasih keluar lagi Pak. 1, 2, 3. Segini mampunya Pak. Ada nyeri? Kembali Pak. Baik, selanjutnya itu tes refleks. Saya akan melakukan tes refleks pada bagian patella pasien atau pada bagian lutut pasien. Apa yang kita rasa setelah saya lakukan tes tadi? Rasa kesemutan Di bagian mana kesemutannya? di bagian paha luar. Oke, baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tensoris atau pemeriksaan tes sensasi rasa. Jadi Pak, saya akan melakukan pemeriksaan sensasi rasa pada bagian area pahanya Bapak hingga batas lutut. Bisa Bapak tolong buka jalannya Pak? Baik. Pak, kita akan mulai pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan ini tidak akan membahayakan Bapak. Ketika pemeriksaan sudah mulai, saya akan menyatakan apakah Bapak merasakan atau tidak.
Bapak bisa tutup matanya Pak. Apakah terasa Pak? Terasa Bu. Rasanya seperti apa Pak? Nggak tahu. Apakah terasa Pak? Terasa Rasanya seperti apa Pak? kasar Bu. Saya lanjut ke pemeriksaan selanjutnya Pak. Apakah terasa Pak? Terasa Rasanya seperti apa? nggak tahu. Apakah terasa Pak? Terasa Terasa seperti apa Pak? halus. Pak, selanjutnya ya. Apakah terasa Pak? Terasa Bu. Terasa seperti apa? Nggak tahu. Dicoba Pak. Apakah terasa Pak? Terasa Terasa seperti apa Pak? seperti tajam. Apakah terasa Pak? Terasa Terasa seperti apa Pak? nggak tahu. Apakah terasa Pak? Terasa Terasa seperti apa Pak? seperti tumpul. Terasa Pak? Terasa Rasanya apa Pak? nggak tahu. Terasa Pak? Terasa Rasanya apa Pak? dingin. Selanjutnya ya Pak. Terasa Pak? Terasa Rasanya apa Pak? nggak tahu. Terasa Pak? Terasa Rasanya apa Pak? panas. Jadi hasil pemeriksaan tes sensoriknya adalah pada bagian kiri pasien merasa hiposensasi dibandingkan dengan paha bagian kanan. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan EMT ya Pak. Ini adalah pemeriksaan untuk mengevaluasi kekuatan otot Bapak sesuai dengan area dan tindakan yang akan saya lakukan. Pertama, coba dorong kakinya ke depan Pak. Dorong kakinya ke depan. Bisa. Ya, terus Pak, terus. Oke. Pada area L2 ini nilai ototnya adalah 4. Selanjutnya kita melakukan pada area L3. Coba luruskan kakinya Pak, dorong ke depan. Dorong terus. Lebih kuat Pak. Pada area L3 nilai kekuatan ototnya adalah 5. Melakukan tes activity daily living. Jadi Bapak, apakah Bapak dapat melakukan makan sendiri? Bisa. Apakah Bapak mengalami susah tidur? Susah tapi bisa tidur. Kalau berjalan, apakah Bapak dapat berjalan sendiri atau membutuhkan bantuan? Bisa sih. Yang selanjutnya, untuk penggunaan toilet, apakah Bapak dapat melakukan sendiri atau terkadang membutuhkan bantuan dari orang lain, Pak? Kadang-kadang. Selanjutnya, apakah Bapak bisa mengontrol buang air besar? Bisa. Kemudian, untuk buang air kecil, apakah Bapak bisa mengontrol? Bisa. Yang terakhir, apakah Bapak dapat menggunakan pakaian sendiri? Bisa. Selanjutnya ada teks indeks Bartel untuk mengukur status fungsional. Jadi Pak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi Bapak tinggal menjawab apakah Bapak tidak mampu atau memerlukan bantuan atau bisa melakukan sendiri atau mandiri. Jadi kalau Bapak mau makan, apakah Bapak bisa? Bisa. Kalau mandi? Bisa. Kalau berpenampilan seperti menata diri atau misalnya menyisir, apakah Bapak bisa melakukan sendiri? Bisa. Kalau berpakaian? Bisa. Kalau untuk buang air besar atau buang air kecil, apakah Bapak mampu? Mampu. Kalau penggunaan toilet juga mampu. Mampu. Kalau berpindah tempat, misalnya dari duduk ke berdiri, apakah Bapak bisa? Bisa. Kalau untuk mobilitas, misalnya berjalan pada permukaan yang rata, apakah Bapak mampu? Mampu.
Untuk naik turun tangga, apakah Bapak memerlukan bantuan? Tidak. Oke, naik. Baik, selanjutnya yaitu lower extremity functional test yang terbagi menjadi 8 gerakan. Yang pertama ada sprint, di mana Bapak bisa berjalan cepat atau kalau bisa berlari dengan kecepatan maksimal yang kita bisa lakukan. Kemana saya? Ke depan. Jadi hasilnya ini positif karena pasien merasakan nyeri. Sekarang Pak, boleh Pak bisa kita jalan dulu secepat yang kita bisa. Baik, hasilnya ini negatif karena dia bisa menjaga kestabilannya, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama daripada waktu yang seharusnya. Baik, selanjutnya Pak, ada side shuffle atau kita berjalan miring Pak. Kita balik Pak. Kita jalan menyamping secepat yang kita bisa. Hasilnya sini apakah Bapak merasakan kesemutan atau nyeri? Jadi hasilnya positif karena pasien merasakan kesemutan pada kakinya. Baik, selanjutnya ada karaoke atau karyoka, di mana pasien ini berjalan menyamping dengan menyilangkan kakinya. Ada Pak, misalkan kita jalan menyamping ke sana, tapi kita sambil menyilangkan kaki seperti ini. Secepat yang kita bisa. Silakan Pak. Baik Pak, ada nyeri atau apa kita rasa? Seperti dirasa, terus ada juga nyerinya. Jadi hasilnya di sini positif karena pasien merasakan nyeri dan mati rasa. Oke, selanjutnya itu ada tes figur 8, di mana pasien ini bergerak sesuai dengan angka 8. Tapi ibu contohnya itu begini, ibu bisa berlari atau berjalan dengan sendirinya ibu. Cuma dalam posisi normalnya begini. Boleh ibu contohkan? Oke, jadi interpretasinya itu pada gerakan figur 8 dia positif karena susah untuk mengontrol gerakan pada saat berbelok atau pada saat tikungan. Terus tes selanjutnya tes ke-6 itu ada tes 45 derajat cut. Jadi kita menyuruh pasien untuk berlari terus tiba-tiba berbelok secara spontan ke 45 derajat. Contohnya ini seperti begini. Ibu bisa jalan cepat atau berlari sesuai yang dimampu, terus tiba-tiba berbelok ke 45 derajat. Contohnya seperti begini. Boleh ibu mencontohkan? Jadi interpretasinya ini ibu ini hasil tesnya positif karena susah tiba-tiba menggerakkan pada saat mengarah ke 45 derajat. Terus tes ke-8 ada tes 90 derajat cut, tapi dia menggunakan kaki bagian luar. Jadi caranya itu kita jalan terus menggunakan kaki bagian luar untuk belok secara 90 derajat. Nah, jadi ibu contohnya itu begini. Jadi ibu bisa berjalan cepat atau lari sebisanya ibu. Jadi caranya itu begini bu. Oke. Ingat ibu menggunakan kaki bagian luar pada saat ibu belok secara 90 derajat. Oke, jadi interpretasinya itu
Ibunya ini tadi hasil tesnya positif karena ada penurunan kekuatan dan kecepatan pada saat ibunya pada mau membelok tubuhnya ke arah 90 derajat. Kita masuk ke tes terakhir, kurang lebih caranya sama pada saat tes yang ketujuh tadi, hanya perbedaan terletak pada kakinya. Kalau misalnya tadi kita menggunakan kaki bagian luar, pada saat kita membelok 90 derajat ini menggunakan kaki bagian dalam. Nah, jadi contohnya itu ini. Nah, jadi ibu bisa lari atau jalan yang cepat semampu ibu. Oke? Jadi hasil tes ibunya juga tadi positif karena ada ketidakstabilan pada saat membelok pada kaki bagian dalam. Selanjutnya yaitu tes sacroiliaca distraction. Ada nyeri kita rasa, Pak? Nah, yang kedua yaitu tes kompresi sacroiliaca. Bapak bisa miringkan badannya. Ada nyeri kita rasa, Pak? Pada pasien yang mengidap lateral femoral cutaneous nerve, hasilnya positif karena terdapat nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan Braga test. Ada nyeri, Pak? Jadi pada kasus ini hasilnya negatif. Selanjutnya ada hip abduction stress test. Pertama-tama dimulai dengan pasien posisi menyamping. Terus angkat kaki ini. Terus kita sebagai terapis berikan resistensi pada aspek distal lateral paha ke aduksi pinggul. Jadi untuk lateral femoral cutaneous nerve ini hasilnya positif. Selanjutnya adalah tes Patrick. Jadi hasil tesnya positif apabila pasien merasakan nyeri. Selanjutnya adalah tes kontra Patrick. Jadi hasil tesnya juga positif karena pasien merasakan nyeri. Selanjutnya ada modified over test. Ini dilakukan dengan pasien posisi berbaring menyamping. Terus kaki bagian bawah dalam posisi fleksi pada pinggul dan lutut untuk stabilitas. Terus terapis mengangkat kaki pasien sementara tangan yang satunya memfiksasi pinggulnya. Untuk pada kasus lateral femoral cutaneous nerve ini hasilnya positif. Selanjutnya itu ada pair test, di mana caranya itu kita sedikit menginternal rotasikan hip atau paha pasien. Nah, jadi fiksasinya kita itu ada di masa piriformis. Terus caranya itu kita angkat sedikit paha pasien dan terus beri tekanan. Ada kita rasa, Pak? Nyeri? Iya. Oke. Jadi hasilnya positif itu jika pasien ada merasakan nyeri pada otot-otot sekitar panggul atau sekitar paha. Baik, selanjutnya itu final test.
Apa yang Bapak rasakan setelah saya melakukan tes tadi? Ada kesemutan. Baik, pada tes ini pasien merasakan kesemutan, berarti hasilnya positif. Baik, selanjutnya itu ada type 2 test. Ada Pak? Bagaimana terasa Pak? Ada kesemutan. Nyeri? Ada juga? Iya. Oh, baik. Jadi hasilnya itu positif karena pasien merasakan nyeri dan kesemutan. Selanjutnya ada ELIS test, di mana kita akan mengangkat kaki pasien dan hasilnya ini positif karena tumit pasien tidak dapat menyentuh bokong. Selanjutnya ada tes ABHIR. Pak, pakai samping kiri. Terus kita tekuk lutut pasien dan kita bersihkan. Tapi Pak ada nyeri? Ada. Oke. Jadi hasilnya tesnya positif karena pasien merasakan nyeri. Selanjutnya ada femoral strap test. Bapak bisa berubah posisi tengkorak. Apa ada nyeri Pak? Ada. Untuk tes ini hasilnya positif karena pasien merasakan nyeri pada paha bagian depan. Selanjutnya ada Thomas test. Jadi Bapak, saya akan instruksikan Bapak. Coba angkat kakinya dan tekuk lututnya Pak. Di dada. Terus tahan lututnya dengan dua tangan. Bisa ditarik ke dada lagi Pak. Ada rasa nyeri Pak? Ada. Kembali posisi awal Pak. Jadi hasil tes untuk tes ini itu positif karena pasien ada merasakan nyeri. Selanjutnya ada femoral nerve traction. Bapak bisa coba berbalik posisi menghadap sana Pak. Ada nyeri Pak? Ada. Pada bagian mana Pak? Bagian depan. Depan paha? Iya. Jadi hasil tes untuk tes ini itu adalah positif karena ada nyeri pada paha bagian depan. Selanjutnya ada lower limb tension test. Ini Bapak. Apa yang Bapak rasakan? Ada rasa nyeri dan kesemutan. Jadi hasil tes untuk tes ini adalah pasien merasakan nyeri dan kesemutan. Selanjutnya itu diagnosis. Jadi diagnosis medisnya itu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien, dokter mendiagnosis pasien terkena LFCN, entrapment atau meralgia parestetika. Jadi untuk diagnosis fisioterapinya itu adapun yang dapat ditegakkan dari hasil pemeriksaan, pasien mengalami gangguan sensoris berupa nyeri dan kesemutan akibat terjepitnya saraf lateral femoral cutaneous nerve. Selanjutnya itu tujuan fisioterapi, adapun tujuan jangka pendeknya yaitu mengurangi nyeri atau kesemutan dan melatih kekuatan otot. Kemudian tujuan jangka panjangnya itu meningkatkan aktivitas fungsional, mengoptimalkan ADL dan meningkatkan kembali aktivitas normal pasien. Intervensi fisioterapi. Yang pertama, kecemasan. Modalitas terapinya itu komunikasi terapeutik. Dosisnya, frekuensinya selama terapi, intensitas, fokus, tipenya interpersonal approach. Jadi penyakit kita ini Pak bisa disembuh. Jangan sering pakai celana ketat. Kira-kira sembuhnya itu Pak berapa lama kira-kira? Tidak lama, bertahap sembuh. Yang kedua, nyeri otot dengan modalitas terapi
terapi panas, frekuensinya 1 kali setiap terapi, intensitas 30 Hz, tipenya monopatik modulasi TENS, waktunya 15 menit. Yang ketiga, kelemahan otot dengan modalitas terapi yaitu terapi latihan, dosisnya frekuensinya 2 kali seminggu, intensitas 2 kali set, tipenya femoral nerve closing. Jadi Pak, tengkurapnya dulu. Jadi kalau saya angkat kaki Pak, leher saya juga ikut lagi Pak. Waktunya itu 10 menit. Yang keempat, gangguan ADL. Modalitas terapisnya itu exercise terapis. Dosisnya frekuensi 1 kali seminggu. Intensitas 3 kali set. Tipenya lower limb neurodynamic. Waktunya 15 menit. Jadi Pak, di sini saya angkat kaki kita. Kalau saya dorong kaki kita ke depan, kasihan. Begini bisa ya Pak? Begini. Kasihan kaki kita. Ada nyeri Pak? Ya ada. Jadi ini dilakukan selama 15 menit dengan 3 kali set. Yang kelima, gangguan ADL. Modalitas terapinya itu exercise terapi. Frekuensinya 2 kali sehari, 5 kali seminggu. Intensitas 2 set, 10 repetisi. Tipenya straight leg raise. Waktunya 5 sampai 10 detik. Jadi Pak, di sini saya angkat kaki kita Pak. Kepala kita juga ikut naik. Kepala naik pada saat angkat kaki atau bagaimana Pak? Pada saat diangkat naik. Oke. Ikut kepala Pak. Ada nyeri? Iya ada. Jadi ini itu dilakukan dengan 2 set 10 kali repetisi. Waktunya 5 sampai 10 detik. Prognosis. Berdasarkan prognosis untuk pasien ini positif. Pemulihan dapat dicapai melalui kombinasi pengobatan medis, fisioterapi, dan modifikasi gaya hidup. Selanjutnya ada home program. Jadi Pak, di sini ada latihan yang kusarankan yang bisa kita lakukan di rumah untuk mempercepat proses penyembuhan Pak. Yang pertama itu bisa angkat kaki kita begini terus tarik ke belakang. Bisa kita lakukan berulang kali di rumah. Latihan selanjutnya itu bisa kita tidur miring menghadap ke saya. Terus kita jepit ini bantal. Ya. Terus pakai kasih jepit, kasih keras cara tak menjepit. Ya, bisa kita begini di rumah Pak. Baik Bu. Selanjutnya Pak, bisa kita angkat bokongka ini. Ya, bisa angkat. Nah, bisa kita begini di rumah juga. Oke. Selanjutnya adalah edukasi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi Pak, di sini ada saranku untuk kita kalau di rumah kita nanti. Jadi yang pertama itu untuk penguatan otot perut, misalnya otot perut dan otot punggung, kita bisa lakukan plank. Nanti kita bisa searching di internet kalau memang kita tidak tahu gerakannya toh. Kemudian pada otot paha itu bisa kita lakukan hamstring stretching dan quadriceps stretching. Kemudian untuk pengurangan nyerinya itu kalau kita rasa nyeri lagi toh kita bisa lakukan kompres dingin, kompres es batu toh.
kita kompres pada area yang nyeri pakai es batu. Kemudian kita bisa juga konsumsi obat pereda nyeri seperti ibuprofen. Dan hindari juga duduk terlalu lama dan pakaian ketat. Selanjutnya ada evaluasi pasien. Problem fisioterapi yang pertama yaitu nyeri tekan. Parameter yang digunakan itu FAS. Di sini terjadi penurunan nyeri tekan pada pasien. Sebelumnya itu sebelum dilakukan beberapa latihan nyeri tekannya itu 7. Tapi setelah dilakukan itu 3, jadi dia mengalami penurunan nyeri tekan. Sama halnya dengan nyeri gerak, parameternya itu FAS. Kemudian sebelumnya itu 5. Kemudian sesudah melakukan beberapa latihan, dia nilainya sudah 2, jadi mengalami penurunan nyeri tekan. Ini nyeri gerak. Hasil terapi akhir. Hasil yang diharapkan dari terapi meralgia parestetika adalah yang pertama, pengurangan atau hilangnya gejala, di mana seperti nyeri, kesemutan, dan sensasi terbakar pada paha luar diharapkan berkurang atau hilang sama sekali. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Pasien dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa sakit atau adanya keterbatasan. Yang ketiga, pencegahan kekambuhan. Dengan melakukan modifikasi gaya hidup dan mengikuti program perawatan yang tepat, pasien dapat mencegah gejala muncul kembali. Berikutnya catatan pembimbing. Yang pertama, evaluasi kondisi pasien saat ini, yaitu adanya kemajuan atau perubahan yang dicapai setelah sesi terapi dan respon pasien terhadap terapi yang telah diberikan. Misalnya, pengurangan intensitas rasa nyeri, terbakar, atau kesemutan. Yang kedua, rekomendasi latihan mandiri. Latihan yang disarankan untuk dilakukan di rumah seperti femoral nerve flossing exercise, positional modification program, dan glute bridge exercise. Yang ketiga, peringatan dan hal yang perlu dihindari, di mana aktivitas atau gerakan yang sebaiknya dihindari untuk mencegah cedera, seperti berdiri dan duduk terlalu lama, atau menghindari olahraga yang berlebihan. Kemudian yang keempat ada petunjuk manajemen nyeri. Saran tentang penggunaan kompres dingin dengan waktu 20 menit per sesi terapi. Dan selama waktu istirahat, melakukan posisi tidur yang telah disarankan untuk mengurangi kompresi yang berlebihan pada kaki yang terkena dan rasa ketidaknyamanan pada pasien. Sekian video kelompok dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Dadah.